Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara talk show podcast mengenai ekspor yang hadir setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi di TV Desa, live-nya tentunya, dan juga nanti riranya di channel saya, Export Expert Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, kerabat desa, eksportir dan calon eksportir sekalian, saat ini sustainability sudah menjadi semacam new normal, semacam kebiasaan baru di dunia perdagangan internasional dan tentunya di dunia ekspor. Nah, beberapa episode podcast kami, Export Talk, sudah mengundang beberapa expert yang berbicara mengenai sustainability. Dan itu tidak berhenti sampai saat ini. Kita akan masih mengundang expert yang akan berbicara mengenai sustainability. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran salah satu expert kita, Mas Henry Julius Wijaya. Selamat pagi, Mas Henry. Apa kabar? Selamat pagi Pak Haris dan pemirsa sekalian, kabar baik, salam sehat dan salam ekspor juga. Siap. Salam ekspor, Mas Henry. Nah, ini tadi seperti saya sedikit sampaikan, Mas Henry. Jadi kan sustainability itu sudah menjadi semacam new normal lah, atau password di dunia global. Jadi semuanya pasti bicaranya mengenai sustainability. Kita saat ini nggak bisa berbicara mengenai kualitas produk yang bagus saja, harga yang kompetitif saja, tetapi juga bagaimana produk itu sustain atau apa ya, sustainability-nya itu bagaimana, itu yang menjadi permintaan pasar saat ini. Nah, kemarin minggu yang lalu kami kehadiran juga salah satu expert, Dr. Jessica Hanafi, beliau bicara juga mengenai sustainability. Nah, pagi hari ini kita kehadiran Mas Henry dari GRI. Beberapa episode yang lalu kita juga sudah kehadiran Bulani dari GRI juga. Nah, kita sekarang ingin berbicara lebih santai lagi, Mas Henry, mengenai GRI itu apa, kemudian kiprahnya di Indonesia seperti apa, bagi UKM bagaimana, dan tentunya nih sustainability-nya itu seperti apa dan bagaimana penerapannya khususnya bagi UKM tentunya. UKM ekspor nih, Mas Henry. Karena tema kita pada hari ini yaitu jadikan UKM ekspor lebih pro dengan kompro. Nah, ini kompro itu seperti apa? Kita akan diskusi santai dengan Mas Henry gitu. Silakan Mas Henry, perkenalkan diri dulu Mas Henry, silakan. Oke, terima kasih Pak Haris dan juga pemirsa sekalian. Sekali lagi salam ekspor dan salam sustainability, gitu ya. Salam sustainability. Tadi Pak Haris sudah cerita bahwa saat ini kita kalau mau ekspor sudah bukan lagi sekedar menjual produk ya, tapi bagaimana kita pun bisa mengangkat nilai sustainability. Sustainability ini apa sih sebenarnya? Nah, ini kan pertanyaan besar kita nih untuk episode kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelum ke sana saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa saya dan juga siapa Global Reporting Initiative itu sendiri. Jadi saya adalah Henry Julius Wijaya, Country Program Manager dari Global Reporting Initiative atau GRI. GRI itu sendiri merupakan organisasi internasional independen yang menciptakan kerangka pelaporan sustainability yang paling banyak digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Paling banyak ya Mas Henry ya? Paling banyak. Luar biasa. Dan kantor pusat kami di Amsterdam dan kebetulan kami di Indonesia, Filipina dan juga berbagai negara lain kami bekerja dengan UMKM khususnya untuk membantu UMKM bisa menuju ke arah sustainability melalui komunikasi dan juga pelaporan dan juga strategi branding yang berbau sustainability. Nah, itu dia kurang lebih secara ringkas siapa itu GRI. Jadi tadi tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja ya ternyata ya Mas Henry. Tadi disampaikan juga Mas Henry ternyata ke UKM juga. Nah, ini menarik karena kan kita live-nya di TV Desa dan kemudian memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada di pedesaan. Nah, kita ingin tahu nih sebetulnya bagaimana sih bisa UKM ekspor itu menggunakan GRI ini atau standar GRI ini? Oke, terima kasih Pak Haris. Mungkin sebelum kita
menuju ke sana nih tentang gimana UMKM bisa menggunakan standar GRI. Mungkin kita mulai dulu dengan kenapa UMKM harus mulai peduli dengan sustainability. Dan sustainability UKM itu seperti apa sih gitu kan? Kayaknya pertanyaan itu kan fundamental sekali nih. Saya mau coba jelaskan ya Pak Haris dan juga pemirsa tentang kenapa sih UMKM harus ke arah sustainability. Tentu yang pertama yang ingin saya ceritakan di sini adalah setiap kali kita berbisnis, menjual produk, ya, memperkenalkan produk, pasti ada pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah apa yang membuat produk Anda beda dengan produk serupa dari kompetitor Anda? Ini pertanyaan yang harus Anda tanya terlebih dahulu. Jadi tadi betul ya, tidak hanya kualitas yang bagus saja atau harga yang kompetitif saja ya. Ini yang ditanyakan ya Mas Hendri ya. Betul sekali. Karena ini menyangkut pertanyaan kedua Pak Haris. Pertanyaan keduanya adalah kalau kita sudah bicara produk di luar dari sekedar fungsi dan harga, maka kita juga harus bisa menceritakan nilai tambah apa yang bisa kita berikan selain fungsi produk. Gitu ya Pak Haris ya. Karena kan selama ini kalau kita jualan, misalnya kita jualan sambal, ya di luar sana ada 1000 sambal yang sama gitu kan. Jadi apa nih yang mau kita berikan lebih dari produk kompetitor kita? Nah itu dia pertanyaan dan pertimbangan kedua Pak Haris dan pemirsa. Dan yang terakhir, kita sekarang sedang masa pandemi ya. Agak sulit untuk bertemu secara langsung dengan tatap muka. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana nih kita bisa memperkenalkan dan menarik orang lain untuk melihat produk kita secara virtual dan juga nantinya secara langsung tentu saja ya. Tapi ini bagaimana nih menarik mereka untuk mau tahu dan mempelajari lebih lanjut tentang produk kita. Kalau kita tidak punya cerita menarik, tentu orang akan menganggap produk kita ya serupa dengan yang ada di luar sana. Ya sambelnya Pak Haris akan sama saja dengan sambelnya Bulani dan Pak Henry gitu kan. Apa yang membedakan? Nah itu dia pertanyaan ya yang menjadi pertimbangan kita sehingga akhirnya kita melihat bahwa sustainability ini bisa digunakan untuk menjawab ketiga pertanyaan ini Pak Haris. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang terakhir tadi kan virtual, saat ini semuanya sudah menjadi virtual. Bahkan kita ketemu saat ini pun virtual nih Mas Hendri. Betul. Sudah lama saya nggak ketemu langsung dengan Mas Hendri nih. Jadi kita perlu bikin acara offline juga. Karena tadi kan walaupun virtual atau online, akhirnya nanti pun akan menjadi menuju ke offline. Produk pun juga harus diterima atau dirasakan secara offline kan ya Mas Hendri? Ya, betul sekali Pak. Nah, sekarang terus kalau tadi kembali lagi ke yang UKM. Ini kan tadi bicaranya sudah 1, 2, 3 nih. Nah, yang apa yang keempat atau terus akhirnya kita bisa menuju yang ke UKM-nya bagaimana nih Mas Hendri? Terima kasih Pak Haris. Mungkin kalau tadi kita sudah menjawab ya Pak ya, 3 pertanyaan ini ternyata bisa dijawab dengan prinsip sustainability. Mungkin sekarang teman-teman UKM bertanya-tanya, kira-kira sustainability untuk UMKM itu seperti apa sih gitu kan? Nah, saya mau kan kelihatannya berat nih sustainability. Ngomongnya aja susah nih, kadang kelihatan belibet Mas Hendri nih. Belibet ya, sustainability gitu ya, belibet. Sebetulnya Pak Haris dan pemirsa ini bukanlah sesuatu yang baru. Saya yakin UKM banyak yang sudah melakukannya. Dalam bahasa Indonesia, sustainability biasanya diterjemahkan sebagai keberlanjutan. Jadi keberlanjutan ini mengacu pada 3 aspek ya. Yang pertama adalah sosial atau manusia. Jadi bagaimana bisnis itu berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Kemudian yang kedua adalah lingkungan hidup. Jadi bagaimana bisnis itu peduli terhadap lingkungan hidup dan berkontribusi positif. Yang terakhir adalah ekonomi atau laba. Jadi ketika UKM atau bisnis berlaku positif, maka kita tahu reputasi kita akan meningkat di ruang publik ya. Orang akan percaya dengan produk kita. Investor melirik kita. Dunia ekspor juga melirik produk kita karena produk kita dianggap bukan produk sembarangan. Produk kita sudah hijau, memperhatikan manusianya, pekerjanya, dan hal-hal positif lainnya. Sehingga ujung-ujungnya ini akan membuka akses pasar kita ya. Apalagi kalau kita bicara di pasar ekspor ya Pak Haris ya. Kita ya. Apalagi negara-negara maju ya seperti Eropa, itu sudah mencari produk-produk yang
berbau hijau dan juga peduli sosial ini. Makanya ini penting nih menjadi pembeda produk kita dengan produk yang lain. Seperti itu. Mungkin Pak Hari saya juga boleh ya menerangkan sedikit nih. Kira-kira contoh sustainability untuk UMKM itu seperti apa sih? Kok kayaknya masih kelihatannya belibet gitu ya? Sosial, lingkungan hidup. Tadi menarik nih, Mas Hendy. Terakhirnya kan tetap laba, tetap profit, tetap cuan kan ya? Betul sekali. Nah ini tadi yang khusus UKM itu tadi contohnya seperti apa biar yang belibet itu bisa menjadi lebih jelas nih. Betul. Terima kasih Pak Haris. Jadi, sekarang saya menjelaskan yang belibet ya, supaya jadi lebih jelas. Jadi yang pertama adalah kita sebetulnya kalau kita bicara sustainability, maka kita bicara segala perubahan atau perbaikan ya yang dilakukan di dalam dan di luar perusahaan. Jadi tidak perlu kita berpikir yang jauh-jauh ya. Terkadang hal-hal kecil pun yang sudah kita lakukan ternyata ini bisa kita bilang sustainability loh, bagian dari sustainability. Misalnya yang kita lakukan juga ya. Betul sekali Pak. Misalnya nih, kita bicara isu manusia atau sosialnya ya. Mungkin Anda saat masa COVID ini di lokasi UMKM Anda sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga melakukan semacam tes COVID misalnya secara rutin kepada karyawan Anda. Nah ini sebetulnya sudah bisa ditulis sebagai bagian dari sustainability Anda. Karena Anda peduli dengan karyawan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda menjaga produktivitas Anda sendiri sebetulnya. Karena kalau karyawan Anda semua terjangkit COVID atau COVID itu menyebar di dalam lokasi UMKM Anda, maka saya yakin produktivitas Anda akan menurun. Dengan demikian Anda sebetulnya meyakinkan kepada buyer-buyer besar loh bahwa hey, kita punya prokes, kita punya SOP kesehatan yang jelas sehingga karyawan kita semua tetap produktif dan sehat. Nah, akhir-akhirnya kembali lagi kan ke kita kan, ke produktivitas kita misalnya. Nah, itu salah satu contoh bila kita bicara isu sosial. Mungkin Pak Hari saya boleh kasih satu contoh lagi ya Pak ya untuk yang lingkungan hidup. Boleh. Ya, untuk yang lingkungan hidup misalnya nih saat ini Anda menghasilkan limbah dari hasil produksi Anda. Limbah ini terkadang ya hanya dibuang begitu saja. Ketika Anda melakukan pengolahan limbah ini, misalnya mendaur ulangnya atau menggunakannya kembali menjadi bahan baku terbaru untuk produksi selanjutnya, maka Anda bisa mulai mendeklar diri Anda sebagai UMKM yang menuju zero waste ya, tanpa limbah. Berarti ini sudah bisa mulai menyebut dirinya sebagai UMKM yang berorientasi hijau. Itu yang pertama. Kedua, saat kita mulai dianggap hijau, maka reputasi kita pun semakin baik ya. Bahwa wah ternyata UMKM kita ini sudah peduli lingkungan dan tidak mencederai lingkungan. Yang ketiga adalah bayangkan, dengan Anda melakukan pengelolaan limbah, sebetulnya Anda melakukan penghematan biaya bahan baku loh. Karena Anda gunakan lagi limbahnya. Akhirnya ujung-ujungnya cuan lagi kan, biaya bahan bakunya berkurang gitu kan, dan plus reputasi positif. Kelihatan kan bagaimana ternyata hal-hal positif ini kalau dilakukan dengan serius akan kembali ke cuan itu sendiri Pak Haris. Ya. Kuncinya di situ tuh. Kadang-kadang kalau UKM tuh harus lihat yang cuannya dulu. Kalau nggak cuan nggak akan dijalankan. Tapi ternyata semuanya memang ujungnya ke situ ya. Sustainability itu tidak hanya orang mungkin mikirnya secara umum hanya mikirin lingkungan saja nih. Bahkan ternyata memikirkan manusia, memikirkan kita juga, dan memikirkan profit, keuntungan juga ya, Mas Henry ya. Betul sekali Pak. Apalagi kalau kita bicara bisnis, kalau bisnis nggak profit ya siapa yang mau berbisnis ya? Siap, Mas Henry. Siap. Nah, terus tadi kembali lagi, membuat sudah disampaikan oleh Mas Henry mengenai tadi contoh-contoh. Ternyata itu memang sebetulnya sudah kita lakukan setiap hari. Tapi kadang kita tidak merasakan bahwa itu ternyata salah satu prinsip-prinsip sustainability sudah kita lakukan. Nah, supaya tadi buyer di luar atau masyarakat itu tahu itu bagaimana Mas Henry? Apakah tadi kita harus, sekarang banyak sosial media, terus kemudian ada pemberitaan-pemberitaan. Kita perlu melakukan hal tersebut atau bagaimana dan caranya seperti apa? Terima kasih Pak Haris. Nah, ini dia kunci
berikutnya untuk kita membuat UKM kita lebih pro gitu ya dengan Kompro. Nah, sejauh ini saya yakin banyak UMKM yang sudah melakukan hal-hal positif tadi. Namun siapa yang tahu kalau tidak diceritakan? Betul nggak? Kalau nggak diceritakan, betul. Sejauh ini kadang kalau saya melihat ya dokumen UKM seperti company profile itu biasanya isinya lebih banyak seperti informasi perusahaan saja ya. Nama, alamat, plus katalog produk. Tidak ada cerita-cerita lain yang menarik atau kurang. Cerita menarik yang membuat orang itu jadi tahu, wah bisnis ini tuh bukan cuma sekedar jualan loh, gitu. Nah, karena itulah kita merasa ya komunikasi itu penting. Jadi apa yang sudah Anda lakukan secara positif maupun rencana Anda ke depan untuk melakukan hal-hal tersebut perlu diceritakan di dalam sebuah dokumen. Karena itulah dengan dokumen tersebut, dengan komunikasi tersebut kita membangun identitas kita kan. Orang jadi tahu, wah UKM-nya Pak Haris ini ternyata sudah mengelola limbah 90% loh. Wah UKM-nya Pak Haris ini bahan bakunya sudah 100% legal misalnya. Nah kita kan mau hal-hal seperti itu mulai diketahui oleh publik ya. Kalau nggak diceritakan, maka ya bagaimana kita mau membangun identitas dan loyalitas dan kepercayaan masyarakat tadi kan. Karena itulah kita selalu mengangkat pentingnya menceritakan sustainability ini ya sebagai proposisi unik yang dapat menjual bisnis Anda atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut unique selling proposition ya. Pada akhirnya ketika semua ini harus diceritakan, maka cerita-cerita ini bisa menjadi branding ya dari bisnis kita. Dan tadi kalau sebelumnya kita melihat Kompro itu lebih seperti data atau informasi dasar perusahaan. Jualan ya, intinya langsung jualan itu ya. Betul, makanya sekarang kita mau Kompronya jadi lebih jos, lebih pro gitu kan. Dengan ada cerita tentang sustainability yang dilakukan oleh Anda sebagai UMKM di dalam company profile-nya. Gitu. Jadi ini membuat orang atau calon buyer ketika melihat Kompro Anda itu beda dari yang lain. Yang lain cuma ngasih jenis-jenis produk, lokasi perusahaan. Yang saya kasih adalah bagaimana perusahaan misalnya sudah memastikan kesehatan pelanggan, sudah punya SOP keamanan produk, sudah mengolah limbah. Nah, cerita-cerita ini yang akan membuat Anda jauh lebih unggul ketimbang UKM kompetitor Anda dengan produk serupa. Seperti itu Pak Haris. Jadi Kompronya kita bikin pro. Jadi sebetulnya nggak langsung jualan ya Mas Hendri, yang banyak seperti brosur lah. Jualan tadi sambal harganya 1.000. Tapi kita ceritakan kenapa sambal itu ada, cara mengolahnya bagaimana. Itu yang kita ceritakan dalam company profile itu ya Mas Hendri ya. Dan itu menarik bagi buyer atau konsumen. Betul sekali Pak Haris. Jadi memang yang kita ceritakan adalah SOP, kinerja, apa yang kita lakukan supaya tadi ya sambal kita misalnya aman dikonsumsi orang lain. Tentu hal-hal ini dicari oleh buyer, apalagi kalau kita mau ekspor. Mengapa demikian Pak Haris dan pemirsa ya? Jadi yang pertama adalah tentu saja untuk produk kita diterima di luar negeri itu tidak mudah, tidak cuma sekedar bikin produk langsung kita bawa gitu kan. Tapi ada regulasi dan juga standar-standar yang harus kita penuhi. Karena itulah dengan Kompro ini kita menceritakan bahwa kita sudah memenuhi standar-standar yang diminta. Apalagi kalau kita sudah ikut sertifikasi, sudah menuju ke arah sertifikasi, itu semua bisa diceritakan di Kompro Anda, gitu kan? Menuju ya tadi ya, menuju itu belum ya, berarti Mas Hendri, itu pun bisa kita ceritakan. Bisa Pak Haris. Jadi banyak ya Pak Haris dan pemirsa dari pengalaman kita UMKM yang memang belum gitu ya, atau sedang menuju ke arah sertifikasi, baik itu HACCP atau mereka mau coba dapat SNI atau BPOM, mereka tetap membuat company profile ini. Kenapa? Karena company profile ini kalau dapat menceritakan tadi ya perbaikan-perbaikan SOP yang baik, maka dokumen ini bisa digunakan sebagai dokumen pendukung saat sertifikasi atau dokumen pendukung untuk tujuan lainnya. Jadi anggap dokumen ini itu seperti bank cerita ya Pak Haris ya, kurang lebih seperti itu.
Ya. Wah, itu. Nah, ini dokumen. Dari tadi bicara-bicara dokumen. Menarik sekali karena ternyata tidak harus tadi contohnya sertifikasi itu sudah cerita, sudah punya HACCP, sudah punya SNI, BPOM mungkin ya. Ya. Tapi prosesnya, rencana atau mungkin menuju ke situ pun bisa kita ceritakan dalam company profile dan itu ternyata menarik bagi buyer ya, bagi konsumen ya. Dalam artian berarti si buyer itu akan merasa bahwa perusahaan ini atau produk itu ada improvementnya ya Mas Hendri ya. Di situ yang dilihat juga ya berarti ya. Betul sekali Pak Haris. Sustainability tadi kita bicarakan perbaikan, perubahan. Yang namanya perbaikan dan perubahan itu kan tidak mungkin sekali waktu Proses saja ya. berarti ya. Proses perjalanan. Jadi kalau kita ceritakan, hal ini juga membuat orang, calon investor misalnya, calon buyer besar, melihat bisnis kita itu bukan bisnis yang stagnan. Tapi kita itu visioner, kita udah tahu nih ke depan perbaikan apa yang mau kita lakukan. Kita bisnis yang punya rencana. Dan ini kan yang dicari kan, bahwa orang pebisnis tidak akan mencari pebisnis lainnya untuk bekerja sama kalau dia anggap bisnisnya tersebut stagnan, tidak bisa ekspansif, ya kan? Nah, jadi ini tuh memperlihatkan kita jadi bisa kelihatan ya, memperlihatkan komitmen kita sebagai bisnis untuk menjadi bisnis yang visioner dan terus maju. Seperti itu Pak Haris. Nah, oke, wah menarik sekali nih. Terus tadi kita bicara ini tadi termasuk buat UKM ya, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar. Nah, standar GRI ini yang kalau untuk UKM seperti apa dan bedanya dengan perusahaan-perusahaan besar yang tadi Mas Hendri sampaikan sudah digunakan paling banyak di seluruh dunia. Nah, ini seperti apa sih? Apakah saya pernah lihat nih standarnya kan banyak sekali nih Mas Hendri ya. Kalau kita buat, saya yakin itu hanya perusahaan-perusahaan besar lah, Gojek, terus kemudian ada perusahaan bank-bank besar, BUMN. Nah, UMKM itu membuatnya seperti apa nantinya? Apakah harus seperti itu? Apakah kita bisa buat tuh Mas Henry UMKM gitu? Terima kasih Pak Haris. Nah, mungkin yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa GRI memiliki standar internasional ya, yang tadi saya sebutkan, itu disebut sebagai GRI Standard. Nah, GRI Standard ini bisa digunakan oleh beragam organisasi, baik UKM, perusahaan, universitas, sampai LSM atau lembaga swadaya masyarakat, semua bisa. Hanya tentu saja standar ini kita dapat sesuaikan dan kontekstualkan dengan bisnis kita, dengan skala bisnis kita, dengan konteks bisnis kita. Jadi bagi kami standar GRI ini amat sangat fleksibel, ya, bisa digunakan oleh berbagai konteks. Di layar rekan-rekan bisa melihat jenis-jenis ya standar GRI yang bisa digunakan. Ada GRI seri 200 khusus untuk isu ekonomi yang terdiri betul, yang terdiri dari kinerja ekonomi, praktek pengadaan bahan baku misalnya. Kemudian seri 300 lingkungan hidup. Ada bahan baku, ada energi air, dan juga sosial ya. Ada isu keselamatan kerja, pelatihan karyawan, dan kontribusi UMKM terhadap masyarakat lokal. Ada 34 topik di sini. Lalu pertanyaannya, betul sekali Pak Haris. Pertanyaannya itu, tentu saja tidak, karena setiap bisnis atau UMKM pasti memiliki fokusnya sendiri ya. Fokus isunya mau di mana yang menjadi contoh sambal tadi ya, sambal, betul. Contohnya sambal tadi. Sambal mau cerita tentang apa? Keanekaragaman hayati, tentang hutan, kan kayaknya nggak terlalu ya gitu ya, nggak terlalu relevan gitu ya. Tapi sambal mungkin relevan sekali dengan bahan baku. Jadi cabenya dari mana? Cabenya diseleksi nggak, disortir nggak dengan baik. Mungkin itu jauh lebih penting daripada ngomongin keanekaragaman hayati ya. Kemudian selanjutnya mungkin UKM sambal ya, karena UKM sambalnya mempekerjakan masyarakat lokal di sekeliling desa tersebut. Jadi mungkin Anda bisa melaporkan tadi kearifan lokal. Jadi bagaimana UKM Anda mengangkat nilai-nilai lokal daerah tersebut dan mempekerjakan masyarakat lokal di sana. Jadi kehadiran Anda berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal tersebut. Nah, jadi itu kan kita melihat kembali ke konteks bisnisnya ya. Tidak semua topik harus dipilih.
Kalau Anda cuma pilih 2, 3, atau 4 pun tidak apa-apa selama memang topik-topik tersebut menjadi fokus Anda. Nah, itu salah satu kriterianya ya Pak Haris ya dalam menggunakan standar GRI ini. Mungkin yang kedua Pak Haris dan pemirsa, bila Anda sudah ready untuk ekspor, maka saran saya adalah mulai coba melihat ya. Mulai coba melihat di luar sana di negara tujuan Anda, kira-kira aspek-aspek sustainability apa sih yang dicari gitu. Baru silakan dilihat di GRI standard mana standar yang bisa digunakan. Betul sekali Pak Haris. Oke. Berarti intinya kita nggak perlu membuat ini semua karena nggak mungkin. Tadi kan nggak relate juga. Terus kemudian kita bisa pilih mana yang sesuai. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas Hendri. Itu pun bagi UKM masih susah juga tuh. Wah, ini bagaimana nih udah bikin kayak gini kita harus pilih yang mana bingung juga. Terus harus lihat pasar di luar juga. Terus kemudian memulainya bagaimana? Ini apakah ada standar khusus yang pakai standar GRI-nya atau mungkin ada cara lain yang mudah nih bagi UKM nih Mas Hendri? Wah, kalau ini kita harus bongkar rahasia kita nih Pak Haris nih. Waduh nih. Jadi GRI dan Kementerian Perdagangan ya bersama Pak Haris dan juga asosiasi UMKM lainnya, kita telah membuat semacam sustainability company profile template. Jadi sebuah template yang disusun mengikuti referensi GRI dan itu bisa langsung digunakan UMKM untuk mengisi company profile-nya sesuai topik-topik yang ada di sini. Jadi kita sudah ada template-nya, itu bebas, bisa diakses dan bisa diisi langsung oleh UMKM. Selain itu Pak Haris juga nih dan GRI, kita punya program spesial ya Pak ya. Selama tahun ini dan tahun depan kita akan terus mengadakan training untuk teman-teman bisa mengisi company profile tadi, template sustainability company profile-nya, dan sekaligus kita bimbing ya Pak Haris ya, sampai teman-teman bisa menyelesaikan draft sustainability company profile-nya. Jadi ini dia rahasia kita nih, rahasia terbesar kita. Waduh, ini rahasianya sudah dibuka bahwa ternyata ada contekannya nih bahasanya ada contekannya company profile. Nah, tapi sebelum kita bicara lebih detail, ada pesan-pesan yang akan lewat dulu Mas Hendri. Silakan. Salam ekspor. Kembali lagi di Expert Talk yang hadir tiap minggu, tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi yang menghadirkan expert di bidang ekspor. Nah, ini bisa disaksikan di TV Desa dan juga riranya di channel kami di Export Indonesia melalui YouTube, dan juga kami saat ini ada aplikasi Android yang bisa di-download langsung melalui smartphone Anda. Jadi acara Export Talk ini bisa disaksikan langsung di handphone Anda. Silahkan masuk ke Google Play dan cari search aplikasi Export Indonesia, di mana rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan tidak hanya podcast mengenai ekspor ini, tetapi juga informasi-informasi lain mengenai ekspor, tips dan trik, dan juga event yang kita lakukan mengenai ekspor. Nah, pagi hari ini kita kembali lagi bicara mengenai sustainability bersama Mas Hendri. Tadi sebelum jeda break, Mas Hendri sudah berbicara mengenai rahasia atau sudah memulai membuka rahasia. Nah, kita kalau sudah buka rahasia ini menarik nih Mas Hendri nih. Rahasianya seperti apa? Dan tadi kayak saya lupa, sudah sampaikan belum? Ini biayanya berapa gitu? Dan terus cara ikutnya bagaimana nih Mas Hendri?
Oke, kalau biaya tentu saja tidak ada biaya ya Pak Haris ya. Waduh, tidak Waduh. ada biaya, alias gratis ya, Mas Henry ya. Eh, Biayanya hanya komitmen kok. Oh, Biasanya yang kita biayanya minta hanya hanya komitmen. komitmen. Jadi kita Ya, berharap gitu, Pak Haris dan juga pemirsa, kita selalu berharap bahwa kita kan di sini ingin melihat teman-teman UMKM itu sama-sama naik kelas ya. hmm, Jadi kita di sini hanya memberikan ya ilmunya, memberikan fasilitasnya, tetapi tetap kembali kepada teman-teman UMKM untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Nah, hmm. jadi kita selalu berharap kalau nanti sudah ikut pendampingan, sudah diberikan template, itu mohon diisi gitu ya, mohon diisi dengan serius karena ini nanti akan berguna bagi rekan-rekan sekalian ke depannya ya untuk berbagai tujuan. Dan selain itu juga biaya lainnya mungkin selain komitmen adalah nanti kalau kita sudah melengkapi draft template-nya, kita selalu berharap teman-teman UMKM ini selalu memperbaikinya gitu ya. Yang namanya company profile kan pasti mengikuti ya perkembangan bisnis kita kan. Apalagi bisnis kita nggak stagnan. Jadi harapannya adalah selalu diperbaiki, diupdate ya, mengikuti perkembangan bisnis Anda. Kalau bisa setiap 6 bulan atau setiap setahun sekali itu diupdate supaya kalau ketemu calon buyer, ketemu investor itu semua sudah selalu versi yang terbaru. Nah itu sih biayanya itu aja komitmen kok dan waktu. Komitmen dan waktu. Oke. Nah, bentuknya seperti apa, Mas? Ada contohnya nggak sih? Ini kalau umpamanya bicara UKM, kalau belum lihat contoh, dan khususnya nih Mas Henry, nanti Mas Henry perlu cerita nih kepada kita semua, membuka rahasia lagi, success story. Karena pasti seperti itu. Tadi kalau umpamanya ada UKM yang berhasil setelah membuat company profile ini, yang mana sih? Contohnya apa sih supaya kita semua yang melihat ini mendapatkan semangat yang lebih. Selain tentunya gratis ya, itu gratis saja sudah, mana ada sih sekarang ke toilet aja bayar nih Mas Henry. Ini gratis, kita hanya perlu komitmen dan tentunya tadi bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi kembali lagi kita kasih rahasia lagi nih, kita kasih bukti company profile seperti apa dan UKM yang mana yang ternyata bisa naik kelas, bisa go global dengan melakukan hal ini, Mas Henry. Iya, terima kasih Pak Haris dan juga pemirsa ya. Jadi sejauh ini mungkin saya akan memperlihatkan dulu benefitnya apa ya gitu ya, biar kita semua semakin semangat nih. Jadi dari cerita-cerita UKM yang kita dampingi, beberapa menceritakan bahwa UKM yang memiliki sustainability company profile ini berhasil terpilih kurasi-kurasi. Misalnya salah satunya ada sebuah perusahaan yang punya program rest area ya. Mereka mencari UMKM untuk diberikan lokasi di sebuah rest area. Dan ternyata ada 2 UKM kita yang berhasil dan cerita ke saya kalau mereka berhasil karena punya sustainability company profile salah satunya. Karena kompetitor yang lain tidak bisa menceritakan selengkap mereka gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian salah duanya adalah ada UKM kita yang sudah ekspor ya. Sudah ekspor dan bentuknya adalah tas, anyaman, dan handicraft. Dan UKM ini cerita bahwa mereka sekarang kemana-mana itu ya, Trade Expo membawa sustainability company profile-nya. Bahkan ke pemerintah pun saat berkunjung ke stand mereka, beliau menunjukkan sustainability company profile-nya. Dan orang yang ditunjukkan itu kaget gitu. Ternyata wah, UMKM loh sudah punya sustainability company profile. Perusahaan besar aja belum bisa loh semuanya punya sustainability company profile kan gitu. Selanjutnya yang ketiga, wah ini update lagi nih. Biar semakin semangat bikin ya gitu kan. Jadi banyak benefitnya. Yang ketiga adalah kita mendapat cerita juga dari beberapa UMKM yang pernah membuat sustainability company profile dan sekarang di profile di media atau di koran. Sebuah bisnis soto ya ini yang bikin sustainability company profile belum lama yang lalu diliput di media sebagai bisnis yang sudah menuju zero waste. Bayangkan, soto zero waste tanpa limbah itu jadi branding dan diberitakan dalam satu halaman seingat saya di sebuah koran. Ada lagi penjahit. Penjahit yang kita bayangkan ya kadang sustainability-nya apa ya gitu kan. Ya, benar. Benar apa kan? tuh Mas Andi? Saya juga penasaran juga nih penjahit. Nah, penasarannya nih. Zero bisa juga ya, memotongnya nggak dibuang. Betul. Tidak cuma masalah limbah. Ternyata
Yang mereka ceritakan, Pak, ya, yang ditulis di koran tersebut diliput adalah mereka menggunakan mesin jahit tenaga surya. Wah menarik nih. Seperti Jadi, apa tuh? wah, itu nanti di belakang layar nih kita bisa ngobrol Nah, ya. ya. Nah, tapi ini terlihat ya rekan-rekan bagaimana akhirnya bahwa ketika kita sudah membuat sustainability company profile dengan baik, maka kita punya cerita-cerita ya. Segudang cerita, segudang aspek untuk menjadi bagian dari branding kita. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita ceritakan ya sejauh ini. Seperti itu. Mungkin Pak Haris kalau contoh template-nya apakah perlu diperlihatkan Pak? Supaya semakin semangat juga nih. Boleh nih Mas Henry, boleh dilihatin nih. Oke, sebentar. Kalau boleh kita buka juga nih rahasianya, bentuknya seperti apa template-nya. Karena mikirnya, ini tadi bicara-bicara tuh kalau belum bentuk contoh fisiknya, belum tahu apakah benar-benar semudah itu. Nah, kita pengen tahu nih sebetulnya Mas Henry. Oke, ini sedang saya bukakan. Jadi template ini memang disusun ya berdasarkan struktur standar GRI, tapi yang sudah dikontekstualkan untuk UMKM. Nah, jadi saya akan perlihatkan di sini bentuknya seperti apa sih? Sebentar, ini dia bentuknya. Ini kita buka rahasia banget ya Pak ya pagi ini ya. Iya nih. Biar teman-teman semangat nih. Harus semangat. Nah, ini dia template-nya. Kita bisa lihat di sini. Kita sudah bagi berdasarkan aspeknya ya. Ada sambutan CEO. Langsung ada di situ. Petunjuk penulisannya seperti apa. Nah, sudah ada tuh poin-poin apa yang harus ditulis misalnya. Selanjutnya kita bisa lihat ya. Di sini ada informasi perusahaan. Kita sudah berikan kolomnya. Nama perusahaannya apa, bidang usahanya apa, visi misinya apa. Jadi benar-benar tinggal diisi. Struktur organisasinya seperti apa dan seterusnya. Mas Hendri, boleh lihat lagi tadi. Lihat tadi, karena tadi ada menarik nih. Tadi kan disampaikan Mas Hendri ini menyesuaikan dengan standar GRI. Tapi apakah ini benar-benar sesuai dengan standar GRI? Tadi contoh sambutan CEO. Itu standar GRI yang mana? Terus tadi kalau nggak salah saya lihat di setelah judul atau subjudul itu ada angka 101, 102 berapa. Itu artinya apa tuh Mas Hendri itu? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ini akan saya share kembali. Jadi supaya rekan-rekan bisa melihat ya bagaimana ini tuh standarnya seperti apa sih gitu. Sebentar, saya akan share kembali. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Haris dan pemirsa, di sisi sebelah kanan ada nomor ya, 102/14. Ini adalah nomor standar GRI-nya. Jadi kita betul. Jadi kita sudah menstrukturkannya dan memberi petunjuk sesuai dengan standar GRI. Tentu saja standar yang kita gunakan ini memang standar GRI, tapi sudah kita kontekstualkan dan dibuat lebih mudah untuk konteks UMKM seperti itu. Makanya ada petunjuknya. Ini kita buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan UKM, UMKM, dan ini tentunya sesuai dengan kearifan lokal ya, berarti ya Mas Hendri ya. Betul sekali. Jadi yang penting kita punya dulu dokumennya ya. Nanti kan kalau diterjemahkan itu kalau bahannya sudah ada tentu tidak sulit ya. Substansinya dulu, kontennya dulu kita punya dan kita kuatkan di situ ya berarti ya. Betul sekali Pak Haris. Berarti itu yang sebelah kanannya itu angka itu ada artinya ya sebetulnya ya. Kita bisa lihat nanti dari tadi standar GRI yang 32 ya Mas Hendri. Ini berarti masuk 34 itu ini masuk di situ semua. Tadi di 102, tadi yang di bawah tuh ada juga yang lain. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap nih Mas Hendri nih dari atas ke bawah karena ini sangat-sangat menarik. Kita tadi disampaikan kita membuka rahasianya bentuk company profile yang berstandar GRI, berstandar internasional yang digunakan oleh paling banyak perusahaan di dunia itu seperti ini. Jadi poin-poinnya ini tadi. Jadi tadi bahkan CEO tadi sudah ada di depan, terus memang sesuai dengan standar ini, informasi perusahaan ini sudah ada standar-standarnya dan mungkin Mas Hendri bisa menjelaskan yang lain supaya UKM saya juga bisa lebih paham nih Mas Hendri. Oke, terima kasih Pak Haris. Jadi kalau tadi kita sudah lihat ya ada 34 topik, maka ini yang di topik yang awal ini adalah topik yang
tentang informasi umum perusahaan ya. Ini saya perlihatkan ya, ada proses latihan kita. Nah, ini adalah proses latihan pembimbingan kita beberapa waktu lalu bersama Kementerian Perdagangan. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya, ada petunjuk, nanti di bawah kita bisa langsung praktek menulis mengikuti petunjuk tersebut. Kemudian, selain tadi ya, selain informasi dasar perusahaan, maka juga kita ada tentang produk. Jadi produk ini kita sudah tidak lagi menceritakan katalog. Katalog itu kita pasti punya. Cuma yang tidak punya, yang jarang sekali kita miliki adalah cerita unik ya. Produk kita itu unggulnya di mana sih gitu. Nah, ini yang mau kita ceritakan gitu ya di dalam company profile. Bukan cuma sekedar copy and paste katalog gitu ya. Semua orang pasti punya katalog, tapi jangan cuma sampai di sana. Kemudian ini ada kinerja ekonomi. Wah, kinerja ekonomi ini menceritakan tentang laporan keuangan kita, mudahnya. Jadi tentu orang ingin tahu seberapa sehat gitu ya kesinambungan ekonomi kita. Sehingga ini penting sekali untuk dituliskan sebagai kinerja ekonomi. Kita transparan. Apa nih Mas Hendri ini kalau bicara kadang-kadang ada angka-angkanya ini apa ya, antara malu, takut, atau sebenarnya wah ini nanti ada hal-hal lain nih, kenapa nih angka-angka ini gitu. Betul. Kenapa nih Mas Hendri? Nah, tentu kita membuat company profile itu tetap company profile itu menjadi milik dan wewenang UKM tersebut. Sehingga kita menyarankan untuk mengisinya gitu ya, tetap mengisi kinerja ekonomi. Tetapi bila kira-kira UMKM merasa belum pede, belum nyaman, diisinya nanti dulu nggak apa-apa. Gitu. Jadi sekali lagi template ini tuh hanya panduan minimum ya. Selebihnya UKM tetap bisa menyesuaikan dengan sejauh mana mereka nyaman untuk menceritakan dan mana aspek-aspek yang menurut mereka mungkin tidak relevan untuk diceritakan. Seperti karena itu. Tadi kan standarnya ada 34 ya, banyak sekali ya, kita bisa pilih di situ ya. Betul. Kemudian kita juga ada loh ini praktik pengadaan. Praktik pengadaan. Jadi supplier Anda dari mana bahan bakunya. Nah, ini kan perlu diceritakan ya. Misalnya di sini sudah ada petunjuknya nih. Petunjuk, tuliskan dalam 2 paragraf tentang bagaimana usaha Anda memilih supplier. Nah, gitu. Jadi ini menceritakan bahwa kita itu memiliki bahan baku yang sudah sesuai dengan standar. Atau minimal kita menceritakan bahwa kita punya kriteria yang jelas dalam memilih supplier. Nah, itu yang penting gitu. Nah, di sini Pak Haris saya juga mau ngasih tahu di sini ada kata-kata nih ya di sini. Nasi liwet berbahan baku beras asli Garut yang diproduksi, kemudian saya berikan warna ungu. Nah, ini ada, bila Anda nanti ikut proses training kita akan latihan sampai seperti ini loh. Sampai menulisnya bagaimana. Kemudian yang saya warnai ungu ini adalah komponen penting yang harus ada ya di dalam cerita Anda. Bahan bakunya dari mana, lalu asalnya dari mana gitu kan. Ini kan informasi-informasi yang sebisa mungkin ada. Seperti itu Pak Haris. Ya, berarti sudah ada penekanan-penekanan yang kita taruh di sini ya. Dan ini mungkin kalau bicara di pasar global, internasional, ini yang dicari mereka, poin-poin ini. Nah, wah, menarik sekali nih Mas Hendri. Ada berapa halaman sih sebetulnya idealnya nih kalau bicara seperti itu, dan buatnya berapa lama nih Mas Hendri? Oke. Idealnya tidak ada yang formula ya di sini, tidak ada formula khusus. Sebetulnya template ini ketebalannya sekitar 15 halaman, tetapi tidak semua harus ditulis gitu ya, tidak semua harus diisi. Seperti yang tadi kita sudah diskusi ya, pilih isu yang relevan untuk UMKM tersebut. Kemudian proses menulisnya seberapa lama, sebetulnya biasanya ini dikembalikan oleh kepada UKM itu sendiri ya. Seberapa jauh dan seberapa siap teman-teman UKM bisa menyelesaikannya. Hanya rata-rata dibutuhkan waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk melengkapinya. Ini semua tentu hanya bisa dilengkapi kalau kitanya komit ya, punya komitmen. Ya, yang penting itu. Kalau punya komitmen, barangkali menurut saya 1 minggu pun bisa selesai gitu ya. Kalau dikerjakan 5 hari kerja tapi komit gitu kan, selesai pasti, selesai. Ya. Jadi jangan takut. Betul. Karena kan tadi sudah dikasih contohnya.
apa namanya, kita tinggal nyontek lah, seperti itu bahasa mudahnya, kita tinggal nyontek, kita tinggal bahasanya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi, kita tinggal Betul. modifikasi sedikit-sedikit sesuaikan dengan produk kita. Kalau tadi contoh nasi liwet sambal, nanti tinggal sesuaikan sambal dari cabai dari daerah mana, seperti itu ya Mas Hendri ya. Nah, itu kita bisa Betul. sampaikan di situ. Nah, itu yang sangat menarik dan sudah kita berikan hints-nya. Kata kuncinya apa yang harus masuk situ sudah kita lakukan. Nah, kembali lagi sekarang gini, sudah ada seperti itu. Sekarang contoh nyatanya nih, boleh nggak dibuka nih nama UKM-nya? Tadi sudah disampaikan Mas Hendri nih yang sudah dapat penghargaan di bahkan mendapatkan kredit nih, dapat tempat di rest area, dapat kredit dari suatu bank. Boleh nggak kita share nama UKM-nya nih Mas Hendri? Mungkin kalau share nama aku masih jadi kita sebagai organisasi kan memegang privasi data ya dari UMKM, kayaknya kita nggak bisa nih membongkar gitu ya. Tapi kita bisa memperlihatkan contoh sustainability report yang sudah didesain atau sustainability company profile yang sudah didesain oleh UMKM itu jadinya seperti apa sih? Yang jadinya tadi kan kalau yang tadi kita lihat tuh baru draft ya, baru kita cara-cara mengisinya ya, baru Word telah seperti itulah secara standar lah. Nah, yang sudah jadi itu kira-kira seperti apa nih? Nah, ini dia. Ini adalah sustainability company profile ya dari Bakmi Sundoro yang ada di Semarang. Mereka membuatnya pada tahun 2019 untuk periode 2018. Betul. Oh iya, oke. Berarti ini periodenya setahun ya, Mas Hendri ya? Betul. Profile ini ya? Setahun. Setahun. Tapi tergantung kalau mau diupdate 6 bulanan juga bisa. Gitu. Jadi fleksibel. Nah, ini mereka pertama kali membuat di 2019 dan saat ini terakhir saya berkomunikasi dengan teman-teman di Sundoro, mereka sudah punya bakmi kemasan, sudah beredar di mana-mana, jadi memang progresnya cepat sekali. Dan ini adalah contoh ketika semua sudah didesain dengan baik ya. Jadi bayangkan, kita mulai dari dokumen Microsoft Word, tapi kemudian bisa didesain, kalau yang penting substansinya sudah ada, mau didesain jadi apapun, nggak sulit gitu ya. Desain itu belakangan, nanti bisa dipercantik seperti ini. Seperti bahkan, itu Pak Haris. Apa konten-konten ini bisa kita ambil, kita comot, kita masukkan ke sosial media ya, kita masukkan ke Instagram ya, Mas Hendri ya. Betul sekali. Jadi selalu kita anggap company profile ini sebagai bank data dan bank cerita ya. Kalau buyer minta suatu informasi atau kita mau buat konten di Instagram atau di Facebook, tinggal kita ambil lalu kita formatkan ulang ya sesuai dengan format medianya. Atau Pak Haris tiba-tiba mengundang Anda untuk Trade Expo gitu ya. Tiba-tiba tinggal informasi yang penting diubah menjadi flyer. Karena di Trade Expo kan banyak buyer berkeliaran ya. Kalau bisa kan kita membuat satu dokumen, satu leaflet yang compact, singkat tapi isinya padat. Nah, itu bisa langsung kita ubah ke sana. Jadi, anggaplah dokumen ini adalah dokumen multifungsi ya, Pak Haris ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan tadi pertama bentuknya Word ya, kita tinggal copy saja, kita bisa masukkan ke Instagram, tambahkan foto, dan bahkan kita dengan ini bisa membuat website yang bagus, website yang terlihat menarik sekali bagi buyer. Karena kembali lagi, saat ini sustainability sudah menjadi kata kunci di dunia global. Bahkan nanti Indonesia tahun depan kan menjadi presidensi G20, Mas Hendri. Kepala negara datang ke Indonesia, hampir seluruhnya kepala negara yang akan datang yang G20-nya itu, dan isu yang diangkat satu tetap masalah sustainability itu. Dan bagi masyarakat umum yang merasa sustainability itu hanya untuk kalangan perusahaan besar, ternyata tidak. Bahkan kita pun setiap hari bahkan melakukan hal ini mungkin, tetapi tidak kita lakukan pelaporannya atau kita tidak sampaikan kepada publik. Jadi publik tidak mengerti sebenarnya kita melakukan sustainability tersebut. Dan kalaupun memang kita belum, dengan kita melakukan pencatatan ini kan kita tahu ya jadinya Mas Hendri ya, mana yang kurang dan mana yang kira-kira bisa kita improve begitu. Nah, ini tadi sudah disampaikan luar biasa, contohnya sudah ada. Kembali lagi UKM. Wah, saya masih bingung juga nih mulainya bagaimana nih, ini caranya seperti apa nih, masih males-males nih, mungkin masih ragu-ragu. Ada lagi nggak jurus pamungkas nih dari Mas Hendri nih yang bisa kita berikan nih? Ada dong, jurus pamungkas berikutnya adalah GRI, Kementerian Perdagangan,
itu kita sudah bekerja sama juga dengan asosiasi UMKM ya, seperti Asosiasi Business Development Services Indonesia ya, atau ABDSI misalnya. Nah, kita sudah menciptakan trainer-trainer dan pendamping-pendamping yang bisa membantu atau mendampingi rekan-rekan untuk menulis sustainability company profile ini. Nah, itu jurus pamungkasnya. Kalau masih bingung, masih takut-takut, kita bantu dengan pendamping ya, untuk mendampingi Anda dalam menulis sustainability company profile-nya. Tetapi sekali lagi, tentu saja, walaupun ada pendamping, company profile ini adalah milik Anda, ya enggak? UKM-nya adalah milik Anda. Pendamping itu hanya bisa membantu, tapi kembali ya, data, cerita, tetap yang punya adalah Anda sebagai UMKM. Sehingga UMKM-nya pun walaupun ada pendamping bukan berarti lalu pendamping yang mengerjakan loh ya. Tapi pendamping itu lebih ke meyakinkan, mengarahkan, membantu, tapi tetap bolanya ada di UMKM, karena company profile ini milik Anda. Seperti itu, Pak Haris. Ya, karena data-data kan yang punya UKM juga, yang punya kita juga. Kita nggak akan bisa, tadi contoh sambel. Sambelnya dari mana kan nggak ngerti si pendamping itu tadi. Nah, kita harus bisa menceritakan, tetapi pendamping itu bisa, salah satunya memberi penyemangat ya, Mas Hendri ya. Menanyakan kita, apa di UKM, bagaimana prosesnya sampai mana, bisa diajak konsultasi, seperti itu. Tapi tetap kembali lagi, yang punya company profile itu adalah si UKM, itu yang bertanggung jawab. Dan tentunya kembali lagi si pendamping ini kan ini masih termasuk dalam konsep gratis tadi ya, mereka pendampingan itu secara free ya. Ya, betul sekali Pak. Luar biasa ini, berarti wah kita kasih semuanya nih sebenarnya bagi Indonesia untuk siap ekspor. Pendamping pun dari organisasi dari pemerintah bekerjasama dengan asosiasi, dengan GRI tentunya itu memberikan pendamping. Jadi UKM tidak perlu takut. Contekannya sudah diberi, hint-hintnya tadi sudah dikasih tahu, penekanan-penekanannya di mana, bahkan di situ juga disampaikan juga diberikan pendampingnya. Jadi untuk UKM ketika membuat ada konsultasi secara langsung kepada pendamping. Nah, kalau akhirnya nih yang tertarik, kita daftarnya kemana nih Mas Hendri di UKM ini? Wah, ini rahasia terakhir kita ya Pak Haris ya. Rahasia pamungkas yang ternyata tadi belum pamungkas, kita masih punya rahasia karena kan udah dikasih tahu, tapi terus gimana nih nyari Mas Hendri kan sibuk juga. Nanti terus kontaknya kemana? Kita belum tahu. Nah ini karena acara ini kita siarkan ke TV melalui TV Desa juga, kita bisa rerun juga ini nantinya di channel YouTube. Tentunya yang tidak bisa melihat kita sekarang, nanti ketika melihat kita bisa daftar kemana nih gitu loh. Nah ini dia. Daftar sekarang ke link bit.ly atau bit.ly /pendampingan kompro. Kompronya huruf besar semua ya. Jadi biar tambah pro gitu ya. Jadi ikut pendampingan ini. Jadi kalau Anda mendaftar di sini, nanti ketika kita mengadakan training berikutnya dan membagikan template, kita akan mengirimkannya kepada email yang diregistrasikan di sini. Jadi Anda akan selalu diinformasikan kegiatan kita mendatang. Sekaligus kalau Anda membutuhkan template-nya, Anda juga bisa email saya akan ketikkan email saya sekarang langsung ya. Nih demi kita semua nih. Wah, saya semangat banget nih kalau udah UKM gitu ya. Ke email saya, ini dia. Ternyata nggak sulit nih, malah Mas Hendri kasih emailnya langsung. Jadi UKM selain tadi pendaftaran bisa langsung email ke Mas Hendri nih. Luar biasa nih Mas Hendri. Betul. Jadi kalau mau ikut training kita dan bertemu dengan sesama teman-teman UKM, ikutlah yang pendampingan kompro. Tapi bila Anda mau jalan sendiri dulu nih sekarang, silahkan bisa email saya, nanti saya kirimkan template-nya. Seperti itu. Siap. Wah, luar biasa nih Mas Andi. Kita berikan semua kepada UKM, tentunya untuk memberikan penyemangat kepada kita semua bahwa ekspor itu harus, dan untuk melakukan ekspor itu ada yang tadi disampaikan di SD supaya produk kita berbeda dengan yang lain, karena sekarang itu tidak hanya kualitas yang bagus, harga yang kompetitif, tapi bagaimana produk kita itu sustainability, sustainnya bagaimana. Nah, kita sudah berikan semua, jadi kita harapkan nih pemirsa sekalian, kerabat desa, rekan eksportir dan calon eksportir bisa mendaftar melalui link yang sudah disampaikan oleh Mas Hendri ini, dan bahkan kalau masih mau komunikasi, konsultasi, bisa komunikasi melalui email ke email yang sudah di-share oleh Mas Hendri. Nah ini luar biasa sekali. Nah, jadi kita bisa tetap pendampingan ya Mas Hendri ya. Jadi tahun lalu kita sudah ada sekitar, ada berapa ya, mungkin hampir 100, jadi ada beberapa yang mendaftar itu. Target kita
bisa kita share juga sampai 10.000 UKM akan Betul. kita buatkan company profile, kita dampingi pembuatan company profile-nya, dan jangan khawatir juga, nggak perlu bahasa Inggris dulu. Nah, jadi kita buatkan yang penting kontennya, tadi disampaikan Mas Henry, soal nanti mengalih bahasakan, jangankan ke bahasa Inggris, ke bahasa yang lain pun sekarang sebetulnya mudah, tinggal masukin ke Google, translate, jadi itu yang kita lakukan. Oke. Luar biasa nih Mas Hendri. Dan nggak terasa kita sudah hampir 1 jam nih bicara sustainability, bicara reporting secara santai. Dan saya yakin ini akan memberikan penyemangat kepada kerabat desa, rekan-rekan eksportir sekalian. Nah, sebelum kita menyelesaikan sesi bincang santai pagi kita ini, Mas Hendri, saya pengen mendengarkan dari Mas Henry closing statement-nya kepada kita semua, kepada kerabat desa, pada pemirsa sekalian, bagaimana sustainability itu bisa membawa produk kita bersaing dan tentunya menang di pasar global. Silakan Mas Henry bisa memberikan closing statement-nya. Terima kasih Pak Haris. Jadi closing statement saya adalah, pertama, saat ini kita sudah melihat di mana-mana sustainability. Kalau kita mau naik kelas, kita mau berhasil berkompetisi di level global, kita tidak boleh kelewatan tren ini. Apalagi ternyata begitu kita kulik-kulik, ini semua itu sudah kita lakukan loh, cuma nggak pernah diceritakan gitu ya. Jadi sebetulnya semuanya udah ada, sudah pernah kita lakukan, jadi tinggal kita ceritakan. Nah, closing statement saya yang kedua adalah, kadangkala kita takut menceritakan, dan ini yang biasa jadi kendala. Sebetulnya sekarang dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan, dari GRI dan asosiasi UMKM lainnya, saya berharap kita jangan takut. Yang penting kita mulai dulu. Kita maju. Sustainability ini adalah perjalanan. Sama dengan kompronya. Kita selalu perbaiki setiap waktu ke waktu lainnya. Jadi lakukanlah. Karena semakin ditunda-tunda, semakin dipikirin gitu ya, kerasa berat. Lakukanlah, pasti bisa. Demikian Pak Haris, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Henry, luar biasa. Perbincangan kita santai yang pada pagi hari ini ternyata bisa memberikan manfaat. Tidak hanya bagi kita semua, tentunya bagi saya juga kita memberikan manfaat. Dan yang tadi disampaikan Mas Henry, kita mulai dari sekarang saja. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu. Dan tentunya Mas Henry, pemerintah itu tentu akan mendukung UKM untuk bisa naik kelas, untuk bisa go global. Bahkan tadi Mas Henry sampaikan, contekan sudah diberikan, hint-hintnya sudah diberikan. Bahkan kita akan dampingi untuk membuat company profile itu sampai jadi. Dan tentunya kita akan bawa produk kita supaya bisa berbeda, supaya tidak kita hanya jual murahnya saja, tetapi kita bisa mengedepankan prinsip-prinsip sustainability itu tersebut. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Henry atas waktunya mengganggu di pagi hari ini, dan tentunya nanti kita akan bertemu lagi di event-event lainnya ya, untuk memberikan penyemangat kepada para eksportir, kepada kerabat desa sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sustainability, dan salam ekspor. Salam sustainability.